Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan berkaitan dengan penciptaan kursi. Disebutkan, kata beliau, Ibnu Jarir meriwayatkan dari riwayat Juwaibir dan ia dhaif dari Al-Hasan Al-Basri bahwa dia berkata Al-Kursi adalah arsy. Riwayat ini tidak sahih dari Al-Hasan, akan tetapi yang sahih darinya dan dari para sahabat serta tabi'in lainnya bahwa kursi bukanlah arsy. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu bahwa keduanya berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Maksudnya yaitu ilmunya. Sedangkan yang terdapat pada riwayat Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, dia berkata, riwayat tersebut sesuatu dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Dari riwayat Sufyan Ats-Tsauri, dari Ammar Ad-Duhni, dari Muslim Al-Batin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia berkata, Al-Kursi adalah tempat kedua kaki dan arsy tidak ada yang mengetahui kekuasaannya selain Allah Subhanahu wa taala. Syuja' bin Makhlad Al-Falasi telah meriwayatkan dalam tafsirnya dari Abu Asim An-Nabil dari Ats-Tsauri, kemudian dia menjadikannya marfu', sedangkan yang benar adalah mauquf pada Ibnu Abbas. Ibnu Jarir juga mengisahkannya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Ad-Dhahhak bin Muhazim, Ismail bin Abdurrahman As-Sudi Al-Kabir, dan Muslim Al-Batin. As-Sudi berkata dari Abu Malik, kursi berada di bawah arsy. As-Sudi juga berkata langit dan bumi berada dalam mulut arsy dan kursi berada di antara dua tangan di hadapan arsy. Ibnu Jarir dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia berkata seandainya langit yang 7 dan bumi yang 7 diperluas, kemudian sebagiannya menyambung kepada sebagian yang lain, niscaya itu tidak sama dengan luasnya kursi, melainkan hanya seperti potongan di dalam bentangan luas. Ibnu Jarir berkata, Yunus menceritakan kepadaku, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, dia berkata, Ibnu Zaid berkata, ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Mas samawatu sab'u fil kursi illa kadarahima sab'ati ulqiyat fi tursin. Perumpamaan langit yang 7 di dalam kursi melainkan hanya seperti 7 dirham yang dilemparkan ke dalam kolam. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mal kursi fil arsh illa kahalqatin min hadidin ulqiyat baina dhahri falatin minal ardi. Perumpamaan kursi di dalam arsy melainkan seperti potongan besi yang dilemparkan antara dua belahan bumi. Hadis yang pertama mursal, sedangkan riwayat dari Abu Dzar munqati'. Telah diriwayatkan juga darinya dari jalur riwayat lain secara mausul. Kemudian Al-Hafidh Abu Bakar bin Mardawih berkata di dalam tafsirnya, Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Wuhaib Al-Ghazi memberitakan kepada kami, Muhammad bin Abu Sari mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdullah At-Tamimi mengabarkan kepada kami, dari Al-Qasim bin Muhammad Ats-Tsaqafi dari Abu Idris Al-Khawlani, dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kursi. Kemudian beliau bersabda,
Walladzi nafsi biyadihi mas samawati sab'u wal arduna sab'u indal kursi illa kahalqatin mulqatin bi ardi falah. Wa inna fadlal arsy 'alal kursi kafadlil falati 'ala tilkal halaqah. Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, perumpamaan langit yang 7 dan bumi yang 7 di dalam kursi melainkan seperti potongan besi yang dilempar ke tanah luas. Dan sesungguhnya keutamaan arsy atas kursi bagaikan keutamaan tanah luas atas potongan tersebut. Ibnu Jarir berkata dalam tarikhnya, Ibnu Waqi' menceritakan kepada kami, dia berkata, ayahku menceritakan kepadaku dari Sufyan, dari A'mash, dari Al-Minhal bin Amr, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, Ibnu Abbas ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala dan adalah singgasananya itu di atas air. Quran surat Hud ayat ke-7. Di atas apakah air itu benda? Dia menjawab, di atas hempasan angin. Dia berkata, langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya diikat dengan lautan, dan semuanya itu diikat dengan tiang, dan tiang itu diikat dengan yang dikatakan adalah kursi. Juga diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih dengan makna hadis yang sama. Kemudian Wahab menafsirkan kata al-haikal, tiang, dan berkata sesuatu dari ujung langit yang dihubungkan dengan bumi dan lautan seperti tali pengikat yang kuat. Sebagian ulama yang menisbatkan kepada ilmu alam telah mengaku bahwa kursi adalah ungkapan tentang planet ke-8 yang mereka namakan planet bintang-bintang yang menetap. Dalam pendapat mereka ini terdapat pembahasan lebih lanjut, karena telah disebutkan bahwa Al-Kursi itu lebih besar daripada langit yang 7. Dalam hadis sebelumnya telah disebutkan bahwa nisbat kursi terhadap langit seperti potongan yang dilemparkan ke tanah luas. Ini bukanlah nisbat planet kepada planet lain. Seandainya mereka berkata, kami mengakui hal itu dan kami menamakannya planet, maka kita katakan kursi menurut bahasa bukanlah ungkapan tentang planet. Akan tetapi hal itu sebagaimana dikatakan oleh lebih dari satu ulama terdahulu, di antara pertengahan arsy seperti al-marqat, sebuah tingkatan terhadapnya. Hal seperti ini bukanlah planet. Dia juga mengaku bahwa bintang-bintang yang menetap tersusun terbentuk di dalamnya, maka tidak ada bukti yang benar dari mereka. Demikianlah walaupun disertai dengan perbedaan pendapat mereka dalam hal itu, tetapi sama seperti yang ditetapkan dalam kitab-kitab mereka. Wallahu a'lam.